Sehat fisik, mental, dan finansial dengan berkebun. Ini merupakan video book yang ke-45 dari Shuladi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, gerak otot tubuh semakin berkurang. Apalagi jika kita hidup di kota-kota besar yang tidak bisa lepas dari kemacetan, polusi, stres, gangguan kesehatan siap mengintai. Kegiatan berkebun yang sering dianggap kuno adalah cara murah untuk sehat. Banyak sekali manfaatnya. Bukan saja bagi kesehatan fisik dan mental, bahkan bisa mendatangkan uang. Inilah yang akan dibahas dalam video book ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Maret 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Sehat itu tidak mahal. Di zaman modern yang serba instan seperti sekarang ini, segala macam obat untuk 1001 penyakit tersedia di pasaran, terutama suplemen untuk kesehatan dan kebugaran. Harganya tidak murah. Sakit itu memang mahal. Namun tidak ada obat yang tidak mengandung risiko. Justru seringkali menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan. Bahkan Dr. Melvin Kirshner telah menulis buku All Medicine Are Poison. Semua obat adalah racun. Karena itu, takaran obat harus tepat agar bermanfaat. Adakah cara sehat yang murah? Cara sederhana yang dianggap kuno seringkali malah jauh lebih murah dan secara alamiah menyehatkan. Berkebun merupakan salah satu cara terbaik yang bukan saja bermanfaat agar sehat fisik dan mental, tapi juga sehat secara finansial. Bisa menghasilkan uang jika digarap serius. Bukan itu saja, bahkan berkebun juga berdampak positif bagi kesegaran lingkungan yang sejuk. Ini berarti penghematan energi. Ungkapan life began in a garden, kehidupan itu bermula dari kebun, ada benarnya. Sehat fisik dan mental. Bagi kesehatan fisik dan mental, banyak sekali manfaat berkebun itu. Apalagi zaman sekarang gerak fisik sangat kurang, terutama bagi masyarakat perkotaan. Hampir seharian kerja menatap layar komputer. Kalau ada waktu luang sedikit, layar gadget yang dipelototin. Belum berjam-jam hanya duduk di mobil di tengah kemacetan kalau hidup di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Menggali, menyemai, menanam, menyiram, memangkas sampai memanen tanaman merupakan kerja otot yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung atau kardiovaskular. Berkebun selama 1 jam membakar 200-380 kalori. Berkebun selama 45 menit, kalori yang terbakar sama dengan 30 menit melakukan aerobik untuk kesehatan jantung. Secara fisik, berkebun bukan hanya menguatkan otot, tulang, dan organ tubuh lainnya, tetapi juga melepaskan endorfin yang meringankan stres dan segala efek sampingnya. Hasil studi menunjukkan tingkat kortisol, yaitu hormon stres, dapat dikurangi melalui berkebun. Berkebun sangat membantu untuk bangkit kembali setelah mengalami peristiwa yang memakan pikiran misalnya. Kegiatan berkebun juga merangsang nafsu makan dan membuat tidur enak. Merupakan aktivitas yang positif dan menyenangkan jika dilakukan berkelompok, mulai anak-anak sampai warga senior. Berkebun merupakan sarana latihan yang bersifat aerobik, isometrik, dan isotonik, yaitu penguatan otot dengan maupun tanpa beban. Suatu kombinasi yang bukan saja sangat bermanfaat bagi kesehatan secara umum,
tetapi secara khusus juga akan menambah daya tahan dan fleksibilitas, meningkatkan kebugaran, serta menguatkan sistem kekebalan, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskular. Kebun merupakan penyedia udara segar dan pabrik oksigen atau O2 utama. Proses fotosintesa tumbuhan menyerap CO2 dan gas polutan lain yang kemudian melepas oksigen kembali ke atmosfer. Selain itu, berkebun bisa meningkatkan kualitas, semangat, tingkat kebahagiaan hidup, dan optimisme. Ini berdasarkan penelitian Texas A&M. Menurunkan risiko osteoporosis, hasil penelitian University of Arkansas. Menurunkan risiko diabetes menurut Kansas State University. Membuat tidur lebih nyenyak karena menurunkan stres. Seperti juga tanaman, tubuh kita membutuhkan sinar matahari. Tanaman menggunakan sinar matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kulit kita bekerja dengan cara yang mirip untuk menyerap vitamin D. Vitamin D diperlukan untuk membantu tubuh kita menyerap kalsium, sehingga tulang lebih kuat. Vitamin D juga berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, merupakan benteng pertahanan tubuh terhadap penyakit. Adanya vitamin D menstimulus timbulnya aktivitas antimikroba terhadap bakteri, jamur, dan virus. Nah, ini yang menarik. Berkebun ternyata dapat memperbaiki dan meningkatkan gairah seksual secara dramatis, serta menurunkan risiko impotensi. Ini berdasarkan penelitian Medical University of Vienna. Bahkan untuk merehabilitasi mental para veteran perang Vietnam dan Afghanistan, dilakukan apa yang disebut horticultural therapy. Berkebun dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Di tengah santernya berita-berita negatif yang membahas tentang penyakit dan kematian, terutama di masa pandemi, membuat tingkat kecemasan meningkat. Ini juga akan menimbulkan depresi. Dengan mengamati tumbuh kembangnya tanaman hasil karya sendiri, membuat pikiran kita beralih lebih fokus ke arah hal-hal yang positif. Bak siraman air pada tanaman yang mulai mengering. Ini akan mengurangi risiko depresi dan tingkat kecemasan, kata Dr. Hutchin. Lalu, apa yang dimaksud dengan sehat finansial? Berkebun ternyata bukan hanya menyehatkan fisik dan mental saja, tapi secara finansial juga menguntungkan, bisa menghasilkan uang. Dalam skala hobi atau rumahan, keuntungan berupa penghematan belanja rumah tangga. Jika diusahakan secara komersial, bisa mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Berkebun secara hidroponik atau aquaponik, terutama bagi masyarakat perkotaan sebagai sambilan atau hobi, sangatlah menarik. Di samping mengasihkan karena bisa bermain dengan teknologi, bersih, tidak berlepatan lumpur ataupun pupuk kandang, bebas pestisida, gerak fisik, dan sinar matahari masih kita dapatkan. Sehingga manfaat berkebun bagi kesehatan juga tetap kita nikmati. Sebagai contoh, berkebun aquaponik, yaitu menggabungkan budidaya ikan atau aquaculture dengan bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik, akan meningkatkan efisiensi, sehingga secara komersial sangat menguntungkan. Video berikut menunjukkan atau menjelaskan apa aquaponik itu. Assalamualaikum. Ini adalah suatu sistem yang disebut aquaponik. Aquaponik adalah sistem terpadu antara budidaya ikan yang ada di bawahnya ini dengan bercocok tanam tanpa tanah atau yang sering kita sebut dengan hidroponik. Bedanya di sini, kalau hidroponik itu pupuknya diracik dari pupuk-pupuk kimia, sedangkan dalam aquaponik limbah atau kotoran ikan
dan sisa-sisa makanan ikan itu diproses melalui ini biofilter yang disebut biofilter secara alamiah, kemudian disalurkan ke dalam sistem hidroponiknya, sehingga nutrisi di sini adalah nutrisi yang alami, organik. Hasilnya adalah pupuk, sayuran organik. Ini adalah kolam ikan dari sistem aquaponiknya. Jadi ikannya sehat-sehat karena air resirkulasi dan bersih terus. Sedangkan ini adalah hasil sayurannya. Ini berumur sekitar 27 hari. Ini sudah besar-besar, subur. Ini sama sekali tanpa pupuk kimia seperti hidroponik yang biasa. Jadi dalam sistem ini nanti hasilnya adalah panen ikan, juga panen sayuran, sehingga secara ekonomis itu sangat menguntungkan kalau diusahakan secara komersial. Hasil panen satu unit aquaponik dengan luas lahan 5 meter persegi selama satu periode tanam, yaitu 3 bulan, yang penulis coba tahun 2019 adalah ikan sebanyak 120 kg dengan nilai 3 juta rupiah. Sedangkan sayurannya seberat 150 kg dengan nilai Rp2.250.000. Jadi total hasil panen adalah Rp5.250.000. Jadi per meter persegi lahan bisa menghasilkan Rp1.050.000. Kalau kita bandingkan hasil panen kebun sayur saja dengan cara konvensional, rata-rata 3 bulan 60 ton per hektar. Ini sama dengan 6 kg per meter persegi lahan. Nilainya hanya Rp90.000. Jika budidaya ikan saja, hasilnya per meter persegi lahan 30 kg. Ini sama dengan nilainya Rp750.000. Dengan catatan semua hasil kotor, belum dipotong biaya produksi. Jadi, panen ikan, panen sayuran, uang pun datang. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuliadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification.